Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku semua? Semoga kesehatan dan semangat selalu menjadi milik adik-adik dalam mempersiapkan UTBK tahun 2021. Berjumpa lagi bersama KAF. Kali ini kakak akan memberikan clue tentang pantar mandiri ya untuk pengetahuan kuantitatif yang keenam. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan videonya. Untuk soal yang nomor pertama, nah ini clue-nya adalah adik-adik tinggal cari ya faktor persekutuan terbesar atau FPB dari masing-masing pangkatnya ya. Nanti setelah adik-adik temukan ya, kemudian nyatakan masing-masing bilangan dalam pangkat yang sama atau FPB-nya tadi. Ya, kalian tinggal gunakan sifat eksponen ya, seperti ini. Oke, itu clue yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 ini ada deret. Adik-adik tinggal cari pola penambahan atau pengurangan ya seperti biasa. Nah, tapi untuk deret yang kali ini caranya adalah lengkap satu suku. Ya. Oke. Untuk clue soal yang ketiga, temukan pola hubungan antar bilangan dalam satu lingkaran. Nah, ini clue jelasnya adalah kombinasi antara jumlah dibagi dengan selisih ya. Nantinya kalian coba temukan ya, yang mana tambah yang mana kurang yang mana, hasilnya nanti kalian bagi. Nanti akan menghasilkan suatu bilangan yang ada dalam juring segitiganya ya. Oke, berikutnya untuk clue soal yang nomor 4 ya. Nah, untuk clue soal yang nomor 4, pertama kita harus cari nilai A dengan cara menyelesaikan persamaan FA sama dengan min 1/9 gitu ya. Nah, setelah dapat nilai A-nya, adik-adik tinggal masukkan nilai A tersebut ke persamaan FAB. Jadi A-nya diganti ya. Nanti AB-nya ya masukkan ke Fx lagi. Nanti akan kita peroleh nilai B-nya. Gitu ya. Kemudian untuk clue soal yang nomor 5. Nah, ini adik-adik tinggal ambil ya sembarang bilangan yang berurutan ya, bilangan bulat berurutan. Ambil sembarang. Misalkan 7, 8, 9 gitu ya. Nah, tapi kalian tentunya tahulah bisa ngambil bilangan yang kira-kira gampang hitungnya. Oke? Nanti setelah itu hitunglah nilai Q kurang P. Kemudian untuk soal yang nomor 6, clue-nya adalah, nah di sini diketahui ya bahwa AB itu sama dengan BC. Berarti BC itu juga sama dengan A. Nah, dari sini kalau kita amati gambar, karena sudut B sama dengan sudut D, di mana dia adalah siku-siku ya, maka garis AB dengan garis ED ini sejajar. Akibatnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Nah, dari sini nanti adik-adik akan temukan juga panjang sisinya DC ya, menggunakan sifat yang sama dengan sifat pada segitiga ABC. Gitu ya. Nanti akan gampang dicari. Nah, setelah kita dapat, nanti tinggal adik-adik cari. Untuk mencari luas segi 4ABDE itu tinggal cari luas segitiga yang besar dikurangi dengan luas segitiga yang kecil. Oke, kemudian untuk clue soal nomor 7. Ya, adik-adik tinggal apa yang dimaksud dengan jumlah kuadrat ya, itu adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini ada X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Tentu adik-adik masih ingat ya rumusnya X1 tambah X2 apa, X1 kali X2 apa ya. Jadi X1 tambah X2 itu min B per A. Kalau X1 kali X2 itu adalah C per A. Kemudian apa yang dimaksud dengan jumlah pangkat 3 Kak? Nah, ini bentuknya X1 plus X2 dipangkatin 3 dikurang 3X1 X2 kali X1 plus X2. Bentuk penjabarannya ya. Nah, setelah didapatkan nilai masing-masing ya dari persamaan ada jumlah kuadrat dan persamaan yang kedua adalah dicari jumlah pangkat 3-nya. Adik-adik tinggal samakan kedua nilai tersebut yang masing-masing tentunya dalam bentuk N ya. Nanti akan didapatkan nilai N-nya. Oke.
Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 8. Clue-nya adalah kita harus membuat garis bantu ya, garis bantu misalkan ke atas atau ke bawah ya, terserah. Nah, nanti akan diperoleh segitiga yang atas itu. Kemudian temukan hubungan antara A dan B ya, menggunakan hubungan jumlah sudut dalam segitiga. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 gitu ya. Nah, di sini adik-adik harus harus cari dulu ya masing-masing besar sudut ya dari segitiga yang atas ini, tentunya menggunakan hubungan besar sudut yang sama ya. Jadi nanti sudut yang ini berapa ya kan, sudut yang ini berapa, baru jumlahin ya menggunakan hubungan antara sudut dalam segitiga. Kemudian kalau dikatakan A-nya adalah sudut lancip, artinya A itu terletak di antara 0 sampai 90. Ya, nanti adik-adik tinggal temukan hubungan antara sudut A dan B ya. Kemudian nanti nyatakan A-nya itu sama dengan bla 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 B. Ya. Nyatakan A-nya dalam B, setelah itu A-nya masukkan ke sini antara 0 sampai 90. Nanti akan diperoleh batasan nilai B-nya. Oke, itu untuk soal yang nomor 8. Nah, kemudian untuk nomor 9 ya, clue-nya adalah nih kakak gambarkan. Jadi ada lingkaran di dalam persegi ya, lingkaran di dalam persegi dengan jari-jari 6. Nah, luas lingkaran di dalam persegi dengan jari-jari 6 ya, kita bisa tahu nanti akibatnya di sini adik-adik akan dapatkan juga ukuran perseginya ya, karena yang diketahui kan jari-jari lingkarannya. Ya. Kemudian tinggal adik-adik cari luas lingkaran di dalam persegi ya, luas lingkaran jangan lupa apa rumusnya. Kemudian untuk mencari nilai Q ya, luas segitiga terbesar yang termuat di dalam persegi, maka untuk mendapatkan segitiga yang terbesar, ini nanti panjang sisi alas segitiga itu sama dengan panjang sisi segitiga sama dengan panjang sisi persegi. Jadi alasnya itu panjangnya ya sepanjang sisi persegi. Tingginya juga sepanjang sisi persegi. Itu akan didapat luas segitiga terbesar. Silakan dihitung ya. Kemudian untuk soal yang nomor 10 ya, ini kita disuruh menentukan ya apakah P merupakan suatu bilangan bulat. Nah, jadi apakah P suatu bilangan bulat itu tergantung nilai P-nya. Jadi kalau misalkan diketahui P kuadrat adalah bilangan bulat, maka otomatis P-nya juga bulat, gitu kan ya. Nah, jadi kuadrat dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Akar kuadrat dari suatu bilangan bulat adalah hasilnya suatu bilangan bulat juga. Nah, nanti adik-adik tinggal tentukan apakah cuma salah satu saja, atau harus bersama-sama 1 dan 2, atau dua-duanya bisa menentukan ya masing-masing. Kemudian untuk clue yang nomor 11 ya, ini kita menggunakan pelajaran peluang ya. Adik-adik tinggal gunakan rumus permutasi unsur sama ya, karena di sini ada 5 poster merah tentunya sama posternya dan 2 poster biru tentunya sama. Nah, tinggal gunakan rumus itu ya, PN bawahnya KLM. Itu kalau ada kebetulan ada 3 unsur yang sama, kalau di sini cuma 2 unsur yang sama ya cuma K sama L doang gitu ya. Jadi N adalah total unsur yang disusun, berarti nanti dalam hal ini berapa ya. Kemudian K dan L-nya adalah banyak unsur-unsur yang sama ya. Nanti tinggal adik-adik hitung saja ya menggunakan faktorial. Kemudian untuk soal yang nomor 12 ya, ini soal seperti ini ya, adik-adik tinggal gunakan saja hubungan yang senilai dengan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi di sini kalau misalkan ada 10 orang ya menyelesaikan 96, jadi 96 itu seolah-olah sebagai S-nya, kemudian waktunya 6 hari itu ya sebagai waktu gitu ya. Nanti akan didapatkan
kecepatan seorang pegawai bekerjanya berapa lama, ya, kecepatan seorang pegawainya. Nanti dapat fee, ya, satu fee-nya berapa. Nah, nanti yang kita cari adalah karena ada 5 orang pegawainya, berarti ada di situ 5 fee, ya. Tentunya dengan S yang berbeda, ya. Sekarang 72. Nanti akan didapat waktunya berapa. Oke, itu dia clue untuk Panther Mandiri PK yang ke-6 ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat mengerjakannya.